Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa lagi di kelas perdana kita, di kelas filsafat ilmu ya. Baik, di pertemuan pertama ini saya belum akan masuk ke materinya. Kita mau melakukan overview dulu tentang filsafat ilmu. Gitu. Ini nanti saja ya pertanyaannya. Baik, apa sih sebenarnya filsafat ilmu itu? Gitu. Mengapa kita harus belajar filsafat ilmu? Gitu. Apa pentingnya filsafat ilmu bagi pendidikan kimia? Kalau kita di lingkup pendidikan kimia, prodi kita di pendidikan kimia, maka ada setidaknya berarti kan dua ya. Ada ilmu kependidikan itu sendiri, terus kemudian ada ilmu kimia itu sendiri. Gitu. Nah, biasanya ketika kita membayangkan atau ketika kita mendengar kata filsafat ilmu, istilah filsafat ilmu, maka kita akan selalu mungkin kita akan berimajinasi tentang satu bidang yang dia mungkin sangat filosofis sekali, mendalam, terus mungkin mengernyitkan dahi kita ketika kita mendengarnya itu, dan mungkin kita akan merasa karena kita di lingkup eksakta bahwa itu mungkin jauh sekali dari bidang atau dari disiplin kita. Betulkah imajinasi kita itu semacam itu tentang filsafat ilmu itu? Gitu. Istilah filsafat bisa kita cari definisinya ya di banyak sekali buku atau di banyak sekali artikel-artikel yang bertebaran di internet itu. Tetapi kita perlu menggarisbawahi bahwa filsafat itu sebenarnya semua definisi itu pada akhirnya nanti akan mengarah pada titik temu yang semacam ini, bahwa filsafat itu mengajak kita untuk berpikir secara radikal. Berpikir secara radikal. Ini nanti berarti kita bagian dari radikalisme begitu ya. Istilah radikal memang sekarang menjadi menyempit ya, seolah-olah bahwa sesuatu yang serba radikal itu harus kita jauhi begitu. Bagi seorang ilmuwan, cara berpikir itu harus radikal. Radikal itu kalau kita runut secara etimologi itu akar katanya kan radix ya, berarti akar, jadi harus mengakar. Maka cara berpikir kita itu harus seperti akar ya. Kita hidup di permukaan tanah, hidup di permukaan bumi begitu. Nah, akar itu ada di dalam permukaan bumi. Dia yang akan menusuk ke dalam permukaan bumi, ke dalam lapisan-lapisan bumi, mencari sumber air, mencari sumber makanan, mencari nutrisi demi kelangsungan hidup seluruh bagian-bagian tumbuhan yang ada di permukaan bumi. Kira-kira cara berpikir radikal itu seperti itu. Maka cara berpikir radikal itu adalah cara berpikir yang sunyi, cara berpikir yang sepi. Karena itulah biasanya orang lebih menyukai cara berpikir yang di atas permukaan, karena memang dia lebih kelihatan, ya, lebih kelihatan. Ini berbeda dengan cara berpikir di bawah permukaan. Misalkan kayak gini, kalau kita praktekkan di ilmu pendidikan itu, barangkali kita sedikit sekali meluangkan waktu sebenarnya pendidikan itu apa? Mengapa harus ada pendidikan begitu? Misalkan di era pandemi COVID ini, ya, kita pada akhirnya kan akan tersentak kesadaran kita bahwa pendidikan itu ternyata bukan hanya sekolah saja, gitu. Ya, pendidikan itu bukan hanya sekolah, dan itu sudah jauh-jauh hari disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro bahwa pendidikan itu bukan hanya sekolah, tapi pendidikan itu ada pusat pendidikan, ada keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pandemi COVID ini kan membalikkan anggapan-anggapan kita selama ini bahwa pendidikan selalu identik dengan sekolah. Dampaknya apa? Ketika orang tidak sekolah, itu pasti akan dilabeli sebagai orang yang tidak berpendidikan. Itu salah satu dampaknya. Salah satu dampaknya seperti itu.
pendidikan itu adalah identik dengan sekolah, kayak gitu. Itu penting cara berpikir semacam itu. Apakah kepandaian, kecakapan, keterampilan, kearifan dan seterusnya seperti itu hanya bisa didapatkan dengan sekolah? Mengapa justru negara ini itu dihancurkan dalam tanda kutip ya, dihancurkan dengan sederet kebijakan-kebijakan, dengan undang-undang dan seterusnya itu justru oleh orang-orang yang berpendidikan gitu. Jelas para tukang beca, para kuli-kuli pasar, terus apa itu petani-petani kecil di pedesaan kayak gitu, mereka tidak punya pikiran untuk menghancurkan negara karena memang mereka tidak punya akses kayak gitu. Tapi mengapa justru sekolah lembaga pendidikan itu yang kemudian menghasilkan orang-orang yang mereka justru pesta pora dengan kehancuran negara kita, korupsi merajalela dan seterusnya seperti itu. Nah, itu cara berpikir radikal. Ya. Kita akan berpikir kalau ketika misalkan objek kajian kita itu adalah pendidikan, maka kita akan berpikir sampai ke sana. Lalu sebenarnya apa yang disampaikan di pendidikan itu dan seterusnya. Demikian juga ketika kita bicara tentang kimia, ya. Ketika kita bicara tentang kimia, kimia itu sebenarnya bidang disiplin yang bagaimana, gitu, ya. Apakah kimia itu hanya sekedar mempelajari struktur molekul, struktur senyawa, struktur atom, interaksi-interaksi antar atomik itu dan seterusnya seperti itu. Mengapa? Misalkan kalau kita lanjutkan, mengapa antar atom itu berinteraksi? Kalau kita lanjutkan lagi, di dalam interaksi atom itu ada energi yang terlibat gitu. Dari mana energi ini sebenarnya berasal? Kalau di tingkat atomik kita mengenal bahwa partikel-partikel atom itu dia bergerak ya. Dia bergerak sehingga kalau di dalam suhu gerakan itu akan bisa kita temukan terus sampai akhirnya kita tidak menemukan gerakan lagi ketika suhu partikel itu atau suhu skala atomik itu suhunya adalah 0 Kelvin yang kemudian disebut sebagai nol mutlak itu. Mengapa pada titik itu tidak ada gerakan lagi? Mengapa pada titik itu tidak ada gerakan lagi? Itu cara berpikir yang radikal. Ya. Makanya cara berpikir yang semacam ini memang dalam tanda kutip dalam jangka pendek itu tidak aplikatif ya, tidak aplikatif dan mungkin akan ngapain sih kita berpikir seperti itu, tetapi dalam jangka panjang ilmu pengetahuan itu digerakkan, dihidupkan, disuburkan oleh cara berpikir yang semacam ini. Cara berpikir yang radikal. Sebagaimana akar itu. Ketika kita melihat tumbuhan itu, kita pasti tidak akan berpikir tentang akar. Ketika kita melihat tumbuhan yang tegak, tinggi sekali, rimbun daun-daunnya, terus kemudian buahnya lebat, kita pasti akan kagum dengan pemandangan itu. Lihatlah itu, batangnya tegak berdiri. Lihatlah daun-daunnya lebar, hijau, dan seterusnya seperti itu. Lihatlah buah-buahnya itu begitu-begitu dan seterusnya. Tetapi jarang sekali kita terkagum-kagum dengan akarnya. Karena memang akarnya tidak kelihatan. Padahal itu dihidupi oleh siapa? Dihidupi oleh akar. Dan mereka bisa tetap berdiri tegak di atas permukaan tanah, itu yang menopang itu adalah akarnya. Gitu. Dan akar itu bukan hanya bermanfaat bagi tumbuhan itu sendiri, tapi dia juga bermanfaat bagi lingkungan, bagi tanah, bagi ekosistem di sekitarnya itu. Cara berpikir radikal itu seperti itu. Karena itulah ya di dalam disiplin kita, di dalam disiplin eksakta itu sangat sedikit orang-orang yang memang tertarik menekuni bidang disiplin ini ya. Bidang kajian ini. Bagaimana sih sebenarnya ilmu kita itu berkembang dan seterusnya seperti itu. Nah, di dalam filsafat ilmu kita akan mempelajari tentang sendi-sendi ilmu ya, sendi-sendi ilmu. Bagaimana ilmu itu tegak berdiri, bagaimana ilmu itu ditopang oleh soko gurunya, oleh tiang-tiangnya itu. Nah, nanti kita akan mempelajari karena ilmu itu adalah mengkaji sesuatu,
maka kita akan mempertanyakan apa sih sesuatu itu gitu. Apa sih sesuatu itu? Ini nanti yang dikenal sebagai ontologi gitu ya. Nanti kita di pertemuan berikutnya kita akan membicarakan ini. Ini yang kemudian nanti disebut sebagai ontologi, yang dia akan bicara tentang apa sih sebenarnya sesuatu itu gitu. Ketika ilmu kimia itu mempelajari sesuatu, yaitu struktur kimia, senyawa, atom, molekul dan seterusnya seperti itu, apa yang dimaksud dengan itu gitu. Apa yang dimaksud dengan itu gitu. Nah, itu filsafat ilmunya. Kajian itu nanti dikenal sebagai ilmu atau bidang ontologi. Ilmu tentang, bukan tentang onto ya, ontologi itu ya, tapi ilmu yang mempelajari tentang hakikat dari sesuatu itu ya. Hakikatnya apa gitu. Misalkan ketika kita itu melihat batu itu, sebenarnya batu itu apa sih gitu. Kayu kayak gitu, itu sebenarnya apa? Apakah batu dan kayu itu tersusun atas sesuatu yang sama? Oh, jelas berbeda. Ini batu, ini kayu gitu. Kalau kita pecah terus kita akan menemukan partikel-partikel yang berbeda. Ya, itu yang kelihatan. Tapi apakah ini sebenarnya tersusun dari sesuatu yang sama? Tersusun dari sesuatu yang sama atau tersusun dari sesuatu yang berbeda? Nah, itu ontologi. Ya, hakikat ya, tentang hakikat gitu. Dan nanti kita akan berkenalan dengan pemikiran-pemikiran bahwa apakah kemudian segala sesuatu yang ada ini berasal atau terdiri dari satu substansi atau sesuatu yang sama. Misalkan batu, kayu, tumbuhan, terus kita, lantai, rumah, bumi, langit, planet-planet, dan seterusnya seperti itu. Apakah itu terdiri dari sesuatu yang sama? Kalau tidak sama, berapa jumlahnya? Terdiri dari apa saja? Kalau misalkan tidak sama, kalau sama itu kan berarti cuma satu ya, cuma satu atau cuma dua saja, atau ada beberapa kayak gitu. Nah, itu ontologi nanti ya, ontologi. Terus sebenarnya sesuatu itu yang dimaksud sesuatu itu apa? Apakah yang kita lihat itu adalah yang dimaksud sesuatu itu? Misalkan batu ya, batu. Yang hakiki dari batu itu apakah yang kita indra ini? Atau ada sesuatu yang lain yang tidak bisa kita indra, yang itulah sebenarnya dari batu itu. Gitu. Misalkan kayak gini, kalau kita belajar itu, kita akan mengenal ada partikel, ada gelombang. Ya, ada partikel, ada gelombang. Batu itu partikel. Batu itu partikel. Karena dia bisa kita indra, bisa kita raba, terus kemudian bisa kita lihat. Kalau batunya ada tembeleknya ya bisa kita cium baunya dan seterusnya seperti itu. Nah kemudian ya, batu itu apakah karena dia bisa kita indra itu maka yang sejati dari batu itu adalah yang kita indra itu? Atau sebenarnya yang sejati dari batu itu bukan yang kita indra. Jadi yang tidak diindra itulah yang menyusun dari batu itu. Kalau itu terlalu sulit, misalkan kita lihat diri kita manusia. Manusia itu, diri kita itu, yang hakiki itu apakah tubuh kita atau yang bukan tubuh kita? Ya. Itu nanti akan mempengaruhi itu. Ketika kita memilih bahwa diri kita manusia yang hakiki, yang sejati itu adalah tubuh kita, maka kita pasti dalam tanda kutip ya, kita akan mendewa-dewakan tubuh. Kita akan mendewa-dewakan tubuh. Perhatian kita terhadap tubuh itu luar biasa besar. Karena itulah nanti ketika manusia mati, maka agar manusia itu tetap abadi, maka tubuh jasmani itu harus tetap sebisa mungkin diabadikan. Karena kalau tubuhnya rusak, maka nanti dia tidak akan bisa abadi. Itu tubuh manusia. Gitu. Atau yang hakiki itu, bukan tubuh itu, tetapi sesuatu yang lain. Gitu. Kita mengenal ada roh. Gitu. Antara roh dengan tubuh itu, yang hakiki itu yang mana?
tubuh itu bisa rusak, bisa tapi roh itu bisa mati enggak? Bisa rusak enggak? Dan seterusnya. Nah, pilihan kita atas yang hakiki ini ontologi, ya. Ini ontologi, ya. Demikian juga nanti kita mulai di dalam diri kita manusia ada akal, gitu ya. Akal dengan tubuh itu yang lebih sejati yang mana? Gitu. Oh, lebih sejati akalnya. Apa bedanya akal dengan roh? Gitu. Terus kemudian nanti kalau di biologi kita mengenal ada bernyawa. Gitu. Apa perbedaan ketiganya ini? Roh, nyawa, terus kemudian akal, dan seterusnya. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan kalau di filsafat itu pertanyaan-pertanyaan ontologi. Itu penting sekali gitu. Ya, penting sekali. Kalau kita misalkan begitu kita meyakini bahwa ya, begitu kita meyakini bahwa tumbuhan itu juga memiliki roh seperti manusia. Begitu kita meyakini itu, maka kita pasti akan memperlakukan tumbuhan itu dengan secara berbeda dibandingkan dengan orang yang meyakini bahwa tumbuhan tidak memiliki roh. Sama seperti orang yang meyakini bahwa ada hidup setelah mati. Maka dia pasti selama hidup dia akan hati-hati. Gitu. Ya. Selama hidup di dunia dia pasti akan hati-hati karena masih ada kehidupan setelah kematian nanti. Gitu. Tapi bagi orang yang tidak meyakini hidup setelah mati, ya dia ketika menjalani hidup di dunia ya biasa-biasa saja. Gitu. Dia tidak takut dengan balasan siksa dan seterusnya seperti itu karena dia tidak meyakini ada kehidupan setelah mati. Nah, ini pilihan-pilihan ontologis ini, ya, pilihan-pilihan ontologis. Jadi ontologi itu nanti bicara tentang hakikat atau atas sesuatu atau yang sejati, ya, yang sejati. Ya. Nah, setelah kita meyakini, ya, yang sejati itu adalah A, misalkan seperti itu. Kemudian kita melanjutkan pertanyaan, lalu bagaimana cara kita meyakini atas A ini? Cara kita meyakini atas sesuatu ini. Bagaimana cara kita meyakini itu? Bagaimana cara kita meyakini itu? Atau bagaimana cara kita mengetahui atas sesuatu itu? Bagaimana cara kita mengetahui atas sesuatu itu? Kalau kita meyakini bahwa yang sejati dari batu itu adalah yang di indera itu, maka kemudian ini akan menggerakkan daya pikir kita bahwa kalau kita ingin mengetahui batu, maka kita mencukupkan diri pada segala hal yang dapat diindra dari batu. Begitu juga ketika kita meyakini bahwa yang sejati dari batu itu bukan yang diindra, yang bisa cekel, yang bisa diraba, bisa dilihat dan seterusnya seperti itu. Bukan yang itu, yang sejati itu. Tapi yang justru yang malah tidak kelihatan dari batu itu. Begitu kita meyakini itu, maka ini akan menggerakkan daya pikir kita. Kita ingin mengetahui batu, maka kita harus bergerak ke sana. Yang tidak kelihatan dari batu apa saja. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Nah, cara kita mengetahui atas sesuatu itu disebut sebagai epistemologi. Ya, caranya disebut sebagai epistemologi. Jadi cara kita mengetahui. Kalau di dalam penelitian, epistemologi itu nanti terkait dengan metode penelitian. Nah, pasti ada mata kuliah metode penelitian. Nah, metode penelitian itu sebenarnya adalah bagian dari epistemologi ini. Cara kita mengetahui atas sesuatu itu. Apakah bisa berbeda cara kita mengetahui sesuatu itu antara satu manusia dengan manusia yang lain? Ya. Karena itu nanti akan dipengaruhi oleh pilihan kita atas sesuatu itu. Pilihan kita atas sesuatu itu. Ketika kita meyakini bahwa bumi itu tidak memiliki roh, bumi itu mati dan seterusnya seperti itu, maka cara kita mengetahui atas bumi juga menjadi berbeda dengan orang yang meyakini bahwa bumi itu memiliki roh. Perlakuannya nanti juga akan berbeda. Ya, perlakuannya juga akan berbeda.
Contohnya kayak gini ya, contohnya kayak gini. Ada sekelompok ilmuwan, objeknya sama ya. Ada sekelompok ilmuwan dari Jepang dan dari Amerika. Mereka meneliti perilaku primata. Primata ya. Nah, katakanlah mereka kita sebut primatolog ya. Yang dari Jepang, mereka dengan keyakinan Shinto-nya, mereka meyakini bahwa primata itu seperti manusia ya. Seperti manusia. Jadi mereka itu juga punya perasaan, mereka juga punya roh seperti manusia dan seterusnya seperti itu. Jadi pendeknya mereka meyakini bahwa primata itu plek manusia. Yang dari Amerika, para primatolog itu meyakini bahwa primata, hewan, itu tidak memiliki roh seperti manusia. Ketika mereka meneliti primata ini, apa hasilnya? Yang di Amerika karena mereka tidak meneliti, yang dari Amerika karena mereka tidak meyakini bahwa primata itu memiliki ruh seperti manusia, maka mereka menghasilkan penelitian bahwa interaksi antar primata itu merupakan interaksi fisiologis. Jadi karena struktur fisiologinya itu seperti itu, mereka melakukan interaksi yang semacam itu. Karena fisiologinya semacam itu. Nah, yang dari Jepang, karena mereka meyakini bahwa primata itu seperti manusia, maka akhirnya mereka mendapatkan kesimpulan bahwa, perilaku primata, interaksi antar primata itu merupakan interaksi sosiologis. Jadi seperti interaksi antar manusia. Objeknya sama ya, objek penelitiannya itu sama. Tetapi karena keyakinannya berbeda, maka akhirnya mereka menghasilkan ilmu yang berbeda. Nah, ini epistemologi ya. Jadi pada akhirnya pilihan kita atas ontologi tadi itu akan mempengaruhi bagaimana ilmu yang akan kita produksi ya, bagaimana ilmu yang akan kita produksi itu. Nah, itu epistemologinya. Terus kemudian setelah kita mendapatkan ilmu itu, maka kemudian untuk apa ilmu itu? Ya, untuk apa ilmu itu? Nah, pertanyaan ini, untuk apa ini? Ini adalah pertanyaan aksiologis. Ya. Ini adalah pertanyaan aksiologis. Jadi, aksiologi itu bidang filsafat yang dia mempelajari kegunaan, manfaat, tujuan dari pengembangan ilmu pengetahuan itu. Pertanyaan-pertanyaan penting di dalam aksiologi itu nanti adalah misalkan gitu, apakah ilmu itu netral? Ya. Netral itu berarti kalau misalkan kayak gini. Ilmu pendidikan fisika, pendidikan kimia itu dikatakan netral, itu berarti maknanya bahwa pendidikan kimia itu tidak baik dan tidak buruk. Yang menentukan pendidikan kimia itu baik dan buruk itu ya orangnya. Kalau digunakan ya untuk kebaikan ya maka ilmu pendidikan kimia itu baik. Kalau digunakan untuk keburukan maka ilmu pendidikan kimia itu ya buruk gitu. Demikian juga ilmu bom atom gitu. Ilmu bom atom itu netral gitu. Yang menentukan baik buruknya itu ya penggunanya. Kalau digunakan untuk ngebom orang ya, untuk ngebom negara ya berarti itu buruk gitu. Tapi kalau digunakan untuk kebaikan, untuk membangkit listrik tenaga nuklir kayak gitu, maka itu kebaikan. Nah, itu maksud dari netral itu seperti itu. Betulkah ilmu itu netral gitu? Karena ada juga yang berpendapat bahwa ilmu itu tidak netral. Berarti kalau ilmu itu tidak netral, ada nilai-nilai tertentu yang disusupkan atau menyelusup di dalam struktur bangunan ilmu itu. Jadi ada nilai-nilai tertentu yang menyelusup di situ. Misalkan kayak gini, yang sangat jelas sekali ya, ilmu ekonomi syariah. Ilmu ekonomi syariah itu jelas-jelas bahwa ilmu ekonomi itu dikembangkan dari prinsip-prinsip syariah.
Syariahnya dari mana? Syariatnya dari mana? Aturan dari mana? Dari aturan agama Islam. Kan kayak gitu. Jadi di dalam disiplin ilmu ekonomi syariah, maka secara otomatis pasti ada nilai-nilai syariah yang terkait dengan muamalah itu pasti ada di sana. Ini tentu saja berbeda dengan nilai-nilai ekonomi konvensional, kan kayak gitu. Nah, dari situ itu kita bisa melihat bahwa ilmu itu punya nilai. Nilai di sini tolong jangan dimaknai nilai apa A, B, C, D, E atau nilai 80, 90 kayak gitu ya. Ilmu itu berarti punya nilai. Nah, itu pertanyaan atau diskusi di dalam aksiologi. Nah, tiga ini, ontologi, epistemologi, aksiologi, ini yang merupakan soko guru dari suatu ilmu atau suatu bidang ilmu. Jadi setiap bidang ilmu dia pasti memiliki disiplin ini. Ya, tiga soko guru ini, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pasti memiliki itu. Jadi ilmu kimia bagaimana? Ilmu kimia pasti memiliki itu. Kajian-kajian tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologinya. Pendidikan kimia, ya. Pendidikan kimia juga pasti memiliki itu. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Apakah pendidikan fisika, matematika, terus matematika, pendidikan matematika, kayak gitu, itu juga memiliki tiga bangunan itu? Iya. Semua disiplin ilmu pasti memiliki tiga ini. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan? Kalau ada bisa ditulis di chat. Ya. Bisa ditulis di chat atau bisa Anda bisa raise hand. Angkat tangan ya. Tunggu sebentar, ada pertanyaan atau tidak? Nggak ada ya? Baik. Oh ya, ada pertanyaan ini. Kontrak belajar dan materi-materi apa saja ke depannya? Ya, yang akan kita bicarakan itu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, itu nanti kita akan bicarakan itu. Terus kemudian nanti kita akan juga membicarakan selain ontologi, epistemologi, dan aksiologi itu tentang paradigma. Apa sih sebenarnya paradigma itu? Gitu. Bagaimana peran paradigma di dalam ilmu pengetahuan? Ya. Terus kemudian setelah kita membicarakan tentang paradigma, nanti kita akan membicarakan diskusi tentang hubungan antara agama dengan sains itu bagaimana sih? Hubungan antara agama dengan sains. Hubungannya bagaimana? Oh, baik-baik saja, gitu kan? Atau hubungannya
sudah putus hubungannya gitu. Hubungannya sebenarnya bagaimana? Wacana-wacana terkait dengan diskursus agama dengan sains itu. Jadi yang saya sampaikan tadi, ontologi, epistemologi itu masih pengantar gitu, untuk memberikan gambaran bahwa besok kita akan mendiskusikan itu. Ya. Terus kemudian kontrak belajar, ya, kontrak belajar. Apa kontrak belajarnya itu? Bagaimana kontrak belajar kita? Anda pengen bagaimana? Hmm? 30%, 30%, 20%, 20%, Pak. 30%? 30% tugas, 30% UTS, 30% UAS, 10% kehadiran. Oh gitu. Kalau sebenarnya kontrak belajar itu bukan pada persentase-persentase itu sih. Karena biasanya ya, untuk persentase-persentase itu akan saya buat persentase-persentase, misalkan ketika rata-rata nilai UTS itu jelek kayak gitu, terus yang UAS-nya yang baik kayak gitu, maka persentase UAS-nya yang akan saya lebih tinggikan. Atau sebaliknya gitu, UTS-nya yang baik-baik gitu, kebanyakan baik, relatif baik dibandingkan dengan UAS-nya gitu, maka UTS-nya yang akan saya tinggikan. Jadi biasanya saya coba dulu persentase-persentasenya itu gitu. Tapi ya tidak jomplang sekali gitu. Perbedaannya tidak jomplang sekali. Misalkan UTS 10%, 90% UAS gitu, ya nggak sampai seperti itu gitu. Tapi kadang yang mana yang lebih tinggi gitu, misalkan 30 dan 40 gitu. Oh ini 30%, terus UAS-nya 40%, terus yang lain dicarikan dari komponen yang lain. Ya, sisanya carikan dari komponen yang lain. Misalkan kalau ada tugas, terus kemudian ada kuis dan seterusnya seperti itu. Gitu. Terus kemudian tentang misi kontrak belajar ya. Di kontrak belajar, saya ingin bertanya, apakah ada kesulitan ya? Kesulitan sinyal atau mungkin kuota atau bagaimana kayak gitu terkait dengan seandainya kuliah kita itu berlangsung dengan Zoom terus seperti ini gitu. Ini Zoom saya gitu. Jadi saya udah langganan Zoom gitu. Rencananya untuk kuliah begitu. Tapi ya itu tergantung, kalau ternyata misalkan banyak yang tidak menghendaki pakai Zoom karena mungkin terkendala sinyal dan seterusnya seperti itu ya. Karena saya sendiri juga kadang kalau sinyalnya pas lemah itu nggak bisa ngapa-ngapain. Ya kita kan cuma bisa pasrah itu loh. Nunggu, duduk, pasrah kayak gitu, berdoa semoga sinyalnya kembali kencang kayak gitu. Kalau pas lemah ya, kalau Zoom, pengalaman saya, kalau Zoom dibandingkan dengan Google Meet itu, kalau Google Meet itu begitu sinyalnya lemah itu kadang langsung keluar gitu. Kalau Zoom itu sinyal lemah itu masih tapi bandwidth-nya yang berkurang gitu. Jadi tampilannya yang mungkin berkurang dan seterusnya seperti itu. Pengalaman saya seperti itu. Jadi lebih stabil dari sisi kestabilan itu, pengalaman saya itu lebih stabil di pakai Zoom. Terus ini rekaman kuliah ini saya rekam, terus kemudian nanti saya masukkan di YouTube gitu. Tentu dengan editing ya, kalau misalkan ada percakapan yang mungkin tidak perlu atau mungkin dilihat orang lain itu tidak pantas atau kayak gitu, atau diskusi yang mungkin harus dipotong kayak gitu ya, nanti saya edit dulu gitu. Nanti saya taruh di YouTube, terus bagi yang mungkin ada kendala sinyal itu bisa menyimak kembali di sana.
Jadi misalkan ketika selama pertemuan dengan Zoom itu kemudian ada keluar masuk kayak gitu. Nah, nanti bisa disimak kembali di YouTube itu. Ini berbeda kalau kita kuliah di kelas ya. Kuliah di kelas malah nggak ada rekamannya kan. Enaknya satu sisi enaknya kuliah pakai Zoom, pakai Google Meet itu kan kuliahnya bisa direkam. Bisa disimak kembali. Bayangkan kalau kita bikin video, nyoteng dosen kuliah di kelas itu 2 jam itu berapa giga ya? Berapa giga itu memorinya. Kalau pakai Zoom kan nggak ada 1 giga ya. Nah, ketika sudah dimasukkan di YouTube paling berapa mega. Kadang 40 mega, ya tergantung anunya ya. Rencananya seperti itu. Gitu. Terus kemudian apakah ada rekomendasi buku literatur? Seperti yang ada di grup WA itu, di ikonnya itu buku filsafat ilmu ya. Nah itu buku filsafat ilmu yang mudah sekali kita pahami dari Profesor Yuyun Surya Sumantri itu. Untuk di awal dalam artian di awal itu untuk pertama kali belajar filsafat ilmu saya sarankan pakai buku itu. Ya. Saya juga akan menggunakan buku itu. Beberapa materi mungkin saya ambil, tapi fokus kita tidak langsung ke sana ya, tidak pakai buku itu untuk pembahasan itu. Tetapi banyak materi mungkin akan saya ambilkan dari sana. Ya. Mungkin ada beberapa bagian buku itu yang saya tidak setuju dan perlu kita diskusikan. Tapi buku itu dibandingkan dengan buku-buku filsafat ilmu yang lain, sejauh yang saya susuri, sejauh yang saya banding-bandingkan itu, buku itu yang paling mudah, ya, yang paling mudah bagi kita untuk memahami seluk-beluk hal ehwal tentang filsafat ilmu itu. Ada buku lain, dan misalnya pengantar filsafat ya gitu, itu bukunya memusingkan. Gitu. Dari sisi struktur kayak gitu, ketika kita mempelajari pakai buku itu memusingkan. Gitu. Tapi kalau bukunya Profesor Yuyun itu mudah sekali ya, dengan bahasa yang penjelasannya juga bahasanya sederhana, gitu, tidak ruwet. Gitu. Buku itu di internet banyak sekali ya, buku filsafat ilmu itu. Dulu saya pernah beli tahun 2006, udah 15 tahun yang lalu ya. Itu sudah cetakan ke 20-an. Sekarang saya nggak tahu sudah cetakan ke berapa. Tahun 2006, 15 tahun yang lalu. Nah, itu buku yang recommended ya, buku itu. Nah, setelah mempelajari buku itu, Anda bisa meningkat ke buku yang lain. Ya, ke buku yang lain. Tapi saya sarankan, kalau betul-betul ingin mendalami filsafat ilmu, Anda harus berangkat dari buku itu dulu. Ya. Baru buku-buku filsafat ilmu yang lain. Nah, terus kemudian di kampus kita ada buku filsafat ilmu dari tim Pokja itu juga bisa digunakan. Ya. Selain 2 buku itu, saya menggunakan buku-buku filsafat ilmu yang lain, ya, yang itu ya banyak sekali ya, yang nanti kita diskusikan dari sana. Tapi saran saya, Anda kalau ingin memiliki buku filsafat ilmu yang Profesor Yuyun, ya. Kalau terus kemudian ingin menambah buku yang lain silahkan gitu. Tapi kalau ingin memiliki buku filsafat ilmu, milikilah buku filsafat ilmu Profesor Yuyun itu. Itu bukan hanya kalau Anda S2 itu masih akan dipakai lagi itu. S3 kayak gitu. Di S3 itu kan juga doktor itu kan harus memahami filsafat ilmu dengan baik. Ya. Di beberapa kampus filsafat ilmu itu tidak di level S1 itu tidak diberikan. Nah, di kampus kita filsafat ilmu diberikan. Ya. Karena kita memang menganggap penting gitu filsafat ilmu itu. Di S2, S3 kayak gitu itu harus memahami betul itu filsafat ilmu dengan baik. Kalau tidak paham itu berbahaya nanti, karena dia tidak mengetahui medan. Ya. Mengetahui medan. Itu seperti kalau kita masuk ke kampung kayak gitu loh. Kita kan harus tahu adat istiadat kampung. Terus kemudian
di sini itu misalkan sama-sama buah kayak gitu, mungkin perlakuan masyarakat kampung itu berbeda tentang buah itu, atau perlakuannya berbeda tentang tanaman tertentu kayak gitu, yang kalau kita tidak memahami dengan baik mungkin menjadi akan menjadi berantakan. Demikian juga ketika ada satu dua kalimat, satu dua istilah yang bagi masyarakat kampung itu maknanya menjadi berbeda dan seterusnya seperti itu. Nah, itu pentingnya filsafat ilmu. Jadi bukunya itu ya, Profesor Yuyun Surya Sumantri itu. Kita nanti juga akan menggunakan bukunya Thomas Kuhn. Thomas Kuhn itu fisikawan, ya, dia fisikawan teoretik dari Amerika. Dia menulis buku tentang paradigma. Sejauh yang saya ketahui, seluruh artikel atau seluruh buku-buku yang dia membahas tentang paradigma, baik buku-buku sosial, artikel-artikel sosial atau artikel-artikel eksakta itu. Jadi setiap kali itu membahas istilah paradigma itu selalu akan merujuk pada nama Thomas Kuhn ini. Bukunya adalah di terjemahan bahasa Indonesia itu diterbitkan Rosda Karya. Peran paradigma dalam revolusi saintifik. Peran paradigma dalam revolusi saintifik. Ya. Harganya sekitar 32.000. Bukunya memang susah itu, terjemahannya susah sekali. Ya. Di internet mungkin ada buku bahasa Inggrisnya ada. Ya. Peran paradigma, kalau yang bahasa Indonesia adalah peran paradigma dalam revolusi saintifik itu. Jadi semua kata paradigma itu selalu akan dirujuk kepada nama Thomas Kuhn ini. Jadi untuk sementara, apakah semuanya nanti bisa ya? Kalau kita kuliahnya pakai Zoom terus kayak gitu. Bisa ya? Insya Allah bisa, Pak. Bisa ya? Baik. Jadi pekan depan insya Allah kita tetap akan pakai Zoom ini. Ya. Ada pertanyaan yang lain? Di Pekim sudah pakai OB belum ya? OB itu apa ya, Pak? OB, saya tidak tahu apakah di kalangan mahasiswa sudah diberitahukan gitu bahwa RPS kita sudah berbasis OB gitu. Jadi kalau nanti berbasis OB, penilaiannya juga berbasis OB gitu. Outcome. Jadi berbasis outcome gitu. Jadi evaluasinya berbasis outcome. Kalau sudah pakai OB itu berarti nanti setiap pertemuan setidaknya kita ada kuis. Salah satu implikasi dari OB itu setidaknya itu. Berarti nanti setiap kali pertemuan berarti ada capaiannya, dan untuk melihat capaian itu kita harus ada evaluasi. Gitu. Ya, setidaknya pakai kuis mungkin 3 atau 5 pertanyaan ya gitu, pakai Google Form atau pakai daring kayak gitu. Oh ya, nanti kuliah kita selain pakai Zoom ini, kita juga tetap menggunakan WA itu untuk komunikasi, mungkin juga untuk diskusi. Ya, kalau misalkan Anda ketika kuliah pakai Zoom itu belum terbersit pertanyaan, terus kemudian tiba-tiba setelah sehari 2 hari terus baru muncul gagasan, ini bagaimana sebenarnya tentang ini ya terkait dengan materi kemarin itu. Itu bisa ditanyakan di grup. Selain itu, agar terdokumentasi, kuliahnya terdokumentasi dengan baik, kita juga menggunakan daring nanti. Ya. Daring.win/suka. Kalau dulu kan learning ya. Learning Win Suka. Sekarang namanya menjadi daring. Daring Win Suka. Jadi nanti mungkin linknya ini juga akan saya masukkan di daring itu. Link rekaman-rekaman kita itu. Itu sekaligus untuk dokumentasi kalau suatu saat misalkan prodi itu diakreditasi, bagaimana perjalanan kuliah kayak gitu. Jadi nanti kita pakai 3 platform, pakai Zoom,
terus kemudian pakai WA group, sama pakai daring. Baik, ada pertanyaan? Ada Pak. Izin Ya. bertanya Pak. Ya, silakan. Dari penjelasan epistemologi tadi kan cara mengetahui sesuatu atau mendapatkan pengetahuan yang sesuatu itu, ilmu tersebut gitu Pak. Dan pilihan yang diyakini mempengaruhi hasil ilmu yang didapatkan. Terus bagaimana cara menyikapi? Bagaimana kita menyikapi suatu bidang ilmu yang banyak aliran gitu Pak? Contohnya filsafat ilmu, fikih, fisika, kimia gitu Pak. Bagaimana cara menyikapinya? Sudah. Ini bagaimana cara kita menyikapi itu ya? Ya, itu akan ketika kita memahami itu dengan baik, memahami epistemologi dengan baik, itu akan membuat kita dalam tanda kutip itu akan membuat kita lebih dewasa terhadap perbedaan. Ya. Karena kita akan akhirnya memahami cara berpikirnya itu seperti ini, kayak gitu. Ini kan berbeda dengan orang yang tidak memahami cara berpikir orang lain, gitu. Nah, nanti kayak gitu. Jadi itu akan otomatis membawa kesadaran diri kita. Ya. Jadi ketika kita mempelajari epistemologi itu dengan baik, pada akhirnya itu akan membawa kesadaran dalam diri kita untuk lebih memahami bidang-bidang yang lain. Misalkan gitu. Saya tidak tahu di kimia itu ada kimia teoretik atau tidak. Yang ada kan kimia organik, kimia anorganik kayak gitu ya. Kalau di fisika kan itu kelasnya itu terbagi besar setidaknya menjadi dua, misalnya fisika teoretik dan fisika eksperimen ya gitu, dari sisi metodenya itu. Nah, itu kadang sering terjadi perdebatan ya gitu. Ya. Antara orang eksperimen dengan orang teoretik gitu. Tapi ketika kita memahami dengan baik, cara berpikir eksperimen itu memang seperti itu ya. Cara berpikir orang teoretik itu ya memang seperti itu gitu. Itu akan lebih membawa diri kita pada kesadaran yang lebih tinggi. Yang ujung-ujungnya adalah kita bisa memahami cara berpikir orang lain. Jadi seperti itu. Jadi kalau sikap kita bagaimana? Sikap kita itu nanti akan terbentuk, ya. Sikap kita akan terbentuk. Ini berbeda kalau tidak sama sekali kita tidak memahami, ya, tidak memahami epistemologi dengan baik itu. Ujung-ujungnya adalah kita akan menganggap cara berpikir yang kita miliki itu adalah satu-satunya cara berpikir yang paling benar. Ujung-ujungnya kayak gitu nanti. Ketika kita tidak memahami epistemologi dengan baik itu. Begitu kita mendengar orang lain itu memiliki gagasan yang berbeda kayak gitu, itu nggak ilmiah kayak gitu. Seperti itu tidak ilmiah dan seterusnya seperti itu. Padahal kita berbeda, gitu, berbeda. Kalau di fikih kita berbeda madhab. Gitu. Ya. Semua madhab dalam misalnya kalau di fikih ya, di fikih semua madhab fikih itu kan ilmiah, gitu, dan semuanya benar, semuanya benar. Mau di Syafi'i benar, di Maliki juga benar. Gitu. Tapi orang yang tidak memahami, ya, tidak memahami perbedaan fikih itu dengan baik kayak gitu, atau dia tahunya hanya Syafi'i saja, maka begitu dia melihat itu ada cara beragama kok seperti itu gitu. Ya. Sentuhan laki dan perempuan kok nggak batal kayak gitu. Ini cara berpikir, cara beragama yang bagaimana ini gitu. Dia tahunya hanya dunia Syafi'i kayak gitu. Di dunia Maliki nggak seperti itu kayak gitu. Misalkan kan seperti itu. Itu kan terkait dengan epistemologi. Kalau di fikih kan itu terkait dengan usul fikih ya. Jadi kayak gitu. Jadi begitu kita itu mengetahui epistemologi itu dengan baik, kesadaran kita itu akan terbentuk dengan sendirinya bahwa kita bisa memahami perbedaan cara berpikir yang ada itu. Gitu. Jadi nanti akan terbentuk sendiri itu, Mas. Ada yang lain? Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.
Kalau tidak ada, ini pertemuan pertama kita. Ini saya cukupkan dulu sampai di sini ya. Jadi pekan depan kita akan membahas tentang ontologi. Ya, membahas tentang ontologi. Oh ya, nanti saya akan membuat kuesioner atau survei gitu. Ini nanti tidak mempengaruhi nilai. Ya. Survei ini jadi ini kayak kuis tapi tidak ada nilainya, tidak mempengaruhi nilai. Tapi saya sangat berharap Anda nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Cuma belum selesai. Gitu. Pertanyaan nanti hanya isian kayak gitu. Pilihan ya, pilihan. Saya harap nanti Anda menjawab itu karena terkait dengan materi di filsafat ilmu. Tapi itu bukan kuis untuk dinilai, gitu. Ya. Hanya untuk survei pemahaman. Gitu. Nanti mungkin kalau tidak hari ini ya mungkin besok. Gitu. Nanti mohon diisi ya. Nanti saat tautannya saya kirimkan via WA. Baik. Sebelum kita tutup ada pertanyaan? Tidak, Pak. Enggak ya. Kita akhiri dulu sampai di sini ya. Hari Rabu itu ternyata saya itu full. Saya itu baru sadar tadi itu. Ini Rabu ternyata full ini. Baik, kita akhiri sampai di sini ya. Terima kasih banyak. Tetap jaga kesehatan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, sama. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.